Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama wahana ilmu kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Jamboard. Jamboard adalah sebuah program aplikasi untuk pembelajaran online. Apalagi pada masa pandemi sekarang ini, pada umumnya kita semua menggunakan sistem pembelajaran online. Oke, kita langsung saja. Aplikasi Jamboard adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Google untuk melakukan pembelajaran secara online. Baik, untuk masuk ke tampilan Jamboard ya, maka pertama sekali kita harus punya akun ya, akun Gmail, lalu kita masuk ke akun kita dan masuk ke Google. Lalu di search Google kita masukkan aplikasi yang kita inginkan, yaitu aplikasi Jamboard. Kita ketikkan ya, kita masukkan di sini. Lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu bagian paling atas ada edu.google.com. Ya, ini adalah aplikasinya yang disediakan oleh Google. Kita klik. Seterusnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini disebutkan jadikan proses belajar mengajar lebih menarik dengan Jamboard. Ya. Jadi aplikasi Jamboard ini sebenarnya adalah aplikasi yang disediakan untuk belajar online sehingga guru dengan siswa ada interaksi. Ya, artinya guru atau pengajar menyampaikan materi di Jamboard, siswa bisa melihatnya secara langsung. Oke, setelah tampil seperti ini, kita beralih ke tampilan mulai. Untuk memulai Jamboard, kita tunggu proses sejenak. Ya, lalu di sini Anda belum memiliki dokumen jam. Ini artinya memang sebelumnya kita belum pernah membuat materi di Jamboard tersebut. Lalu kita klik jam baru, ya, artinya kita ingin membuat pembelajaran yang baru. Kita klik jam baru, tanda plus ini. Kita tunggu proses. Ya, lalu sekarang kita sudah tampil pada tampilan Jamboard. Inilah menu yang ada pada tampilan Jamboard. Baik, sekarang kita akan menyampaikan perintah-perintah atau toolbar-toolbar yang terdapat pada Jamboard tersebut. Oke, ini yang warna putih segi 4 ini adalah layar tempat kita menuliskan. Ibaratnya ini adalah sebuah papan tulis. Ya, jadi disinilah nanti kita akan menuliskan materi atau menggambar materi, ya, sehingga yang kita tuliskan itu bisa langsung dijelaskan juga satu persatu dengan baik. Baik, pertama sekali ini adalah latar belakang atau background. Jadi di sini background atau latar belakang bawaan ya, atau default dari Google Jamboard ini adalah seperti ini, warna putih. Ini adalah seperti sebuah papan tulis. Ya. Jadi background atau latar belakang papan tulis ini bisa kita ubah-ubah. Ya, itu tentunya tergantung selera kita dalam menyampaikan materi. Jadi kita klik latar belakang atau ubah latar belakang. Jadi di sini ada beberapa tampilan. Berarti yang terchecklist ini adalah yang warna putih ini sekarang. Sedangkan kalau kita checklist yang ini merupakan tampilan titik-titik atau dot-dot ya. Titik-titik. Kemudian yang berikutnya ada tampilan aturan seperti ini. Kita tinggal klik saja. Ini seperti buku tulis ya, yang biasa dalam bentuk garis saja. Kemudian yang berikutnya lagi adalah persegi ya. Ini seperti kertas peta ya, seperti kertas berpeta. Jadi kalau kita ingin menggambar menggunakan background ini silakan ya, tergantung keinginan kita sendiri. Kemudian yang berikutnya ada untuk istilahnya di sini grafik. Tampilannya seperti ini, sama saja seperti yang sebelumnya ya, hanya saja di sini backgroundnya itu agak gelap. Kemudian yang berikutnya warna solid ya, di sini ada warna biru. Nah, bisa kita pakai ini. Bisa juga kita buat blackboard ya, papan tulis hitam.
Nah, demikian ya. Jadi dari pilihan yang ada ini, yang mana kita rasa lebih mudah dalam penulisan atau menyampaikan materi, silakan saja. Ya, jadi misalnya kali ini kita akan menggunakan aturan ini atau background aturan seperti ini. Oke ya, bisa dipahami tentang pemilihan latar belakang. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan toolbar yang ada di sebelah kiri ini. Ya. Yang pertama, untuk melihat yang apa yang ada di dalamnya ini, bisa kita klik yang segitiga hitam nih. Ya, kita klik. Ternyata di sini ada 4 opsi pilihan. Ini adalah pena. Pena ini fungsinya untuk menggambar, bisa menulis, dan ketebalan penulisannya ya ini sama seperti pena, tidak terlalu tebal. Kemudian yang kedua ada spidol. Spidol ini fungsinya menuliskan atau menggambar dengan ketebalan yang lebih besar dibandingkan dengan pena. Kemudian ada stabilo. Stabilo ini fungsinya untuk menggaris atau menandai teks yang sudah ada. Biasanya tujuannya itu adalah untuk menjelaskan bagian dari yang mau kita jelaskan dari sebuah teks atau dari sebuah gambar. Sedangkan yang keempat ada kuas. Kuas ini fungsinya untuk mewarnai ya, seperti kuas. Kemudian warna yang disediakan ada sebanyak 6. Ada warna hitam, warna biru, hijau, ini putih, kemudian warna kuning dan warna merah. Jadi ke-6 warna ini bisa kita gunakan pada saat menulis maupun mewarnai. Baik, sekarang kita coba untuk pena. Kita klik pena. Sedangkan warna yang kita gunakan warna hitam ini. Oke, lalu kita klik tampilan layar. Nah, sekarang kita hendak tuliskan ya sebuah teks yang mau kita tuliskan. Dan kita lihat nanti perbedaannya dengan alat tulis yang lain. Misalnya di sini kita tuliskan ya, selamat bergabung. Selamat bergabung. Perlu diketahui bahwasanya kalau kita menuliskan ini sebaiknya menggunakan pen tablet atau pena digital ya, pen tablet. Tapi kalau kita gunakan mouse juga bisa, hanya saja nanti akan kelihatan tulisannya tidak terlalu rapi ya. Sedangkan kadang menggunakan pen tablet aja pun kalau kita tidak terbiasa tulisannya akan sangat jelek atau buruk. Oke, kemudian ini hasil dari penggunaan pen. Kemudian kita coba yang kedua. Ya, kita coba yang kedua menggunakan spidol. Kemudian kita pilih warnanya biru. Nah, misalnya kita ketikkan, kita tuliskan lagi di sini sebuah teks lanjutan ya. Misalnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Nah, kalau kita perhatikan sepintas, ketebalannya tidak jauh berbeda ya, tapi memang kelihatan kalau kita menggunakan spidol, jenis spidol, ini lebih tebal sedikit. Oke, itu yang kedua. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan stabilo. Ya, kita klik stabilo. Lalu kita pilih warna hijau misalnya. Lalu biasanya seperti kita sebutkan tadi, bahwasanya stabilo ini fungsinya untuk mewarnai bagian yang penting. Misalnya kita tuliskan atau kita tandain selamat bergabung ya, selamat bergabung. Jadi kita tandain seperti ini, atau cenderung teksnya ini kita tandain seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia stabilo, teks yang di bawahnya itu akan masih kelihatan karena teks menggunakan stabilo ini hasil menandainya ini dalam bentuk transparan. Demikian ya. Kalau misalnya kita gunakan opsi stabilo ini untuk menulis, bisa nggak? Kita pilih warna merah misalnya. Tapi opsi stabilo. Kita lihat. Mungkin ini lebih menarik. Jadi di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, semoga
berhasil. Ya, ternyata dengan menggunakan stabilo, opsi stabilo, ya teks yang kita hasilkan itu lebih menarik ya, lebih menarik. Nah, jadi bisa juga kita pilih stabilo ini nanti sebagai bahan atau opsi yang kita gunakan untuk memberi keterangan. Ya. Oke, seterusnya yang keempat kita gunakan kuas. Kita buat warna kuning. Jadi kuas ini kalau kita tuliskan, ya, misalnya kita beri warna di sini, keadaannya seperti ini dia. Ini fungsi dari toolbar kuas, ya, dan warnanya kalau kita perhatikan juga masih transparan ya. Nah, jadi dalam hal ini, kalau misalnya kita ingin menulis biasa, ya kita pilihlah opsi pen. Ya, atau opsi spidol. Kalau lebih tebal lagi kita gunakan opsi ini tadi adalah stabilo. Ya, semoga bisa kita pahami untuk opsi 4 opsi yang ada. Oke, kemudian seterusnya kita masuk pada toolbar atau perintah yang kedua, yaitu hapus. Jadi ini fungsinya sebagai erase, ya, eraser. Jadi cara penggunaannya kita klik lalu kita hapus bagian yang tidak kita inginkan. Nah, misalnya kita hapus, tinggal kita arahkan aja mouse ke teks yang ada ini. Bisa kita gunakan mouse, bisa kita gunakan pen tablet. Tapi biasanya ya, kalau dalam persentase seperti ini, baiknya itu kita gunakan pen tablet, karena teksnya akan terbentuk lebih baik. Demikian untuk perintah erase. Oke, baik, selanjutnya toolbar yang ketiga yaitu panah ya. Nah, jadi ini fungsinya adalah kalau tadi kita aktif dalam menuliskan seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita klik ini, maka merubah nanti ya kursor kita ini menjadi bentuk tanda panah. Hanya itu aja ya. Jadi kursor kita sudah berubah menjadi tanda panah. Dan ini biasanya adalah menunjuk apa yang kita hendak terangkan. Gitu ya. Oke, baik, kemudian yang keempat yaitu sticky note. Sticky note ini fungsinya adalah untuk membuat catatan ya, catatan singkat dari apa yang ingin kita sampaikan. Jadi caranya kita klik saja sticky note ini, lalu muncul tampilan seperti ini dengan berbagai warna ya. Lalu kita ketikkanlah di sini note yang mau kita buat. Misalnya selamat berjumpa dalam materi ya bersamaan kuadrat misalnya ya. Lalu kita oke kan atau kita simpan, maka akan tampil di sini. Kalau kita ingin membuat hanya satu saja, ini kita batalkan ya. Nah, sehingga teks kita yang tadi kita ketikkan ada di sini. Lalu kita posisikan pada posisi yang kita inginkan, misalnya di sini. Demikian ya. Jadi kalau kita mau perbesar, bagian ujungnya kita tarik. Ya. Ini kalau kita klik, ini ada edit, ada gandakan. Berarti kalau kita pilih edit untuk mengedit teksnya ya. Kalau kita gandakan agar nanti teks kita ini menjadi 2. Misalnya kita klik gandakan. Nah, ada 2. Kalau misalnya ini kita edit, maka kita akan kembali ke pengeditan pada stick note. Mana tahu ada informasi yang kita ketikkan tadi di sini ada kesalahan. Ya. Jadi kita setelah kita lakukan misalnya bagian pertama gitu ya. Kita simpan. Jadi sekarang bentuknya seperti ini. Dan untuk menggesernya adalah dengan cara kita klik teksnya ini pakai mouse. Jangan dilepas ya, lalu kita gerak-gerakkan ke posisi yang kita inginkan. Kemudian kalau kita ingin memutarnya, nah, bisa juga kita putar seperti ini. Ya, ini penggunaan dari sticky note. Saya tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah tambahkan gambar atau image. Jadi caranya kita klik, tentunya pembelajaran kita ini sudah kita sediakan gambar kian ya. Lalu kita klik tambahkan gambar ya, maka kita akan dibawa ke pencarian gambar yang mau kita ambil. Setelah kita klik, kita tunggu proses ya.
Ya, ini agak lambat sedikit. Oke, sudah tampil. Lalu pilih file dari perangkat Anda. Tadi gambarnya sudah kita sediakan di download di anggota badan manusia ya. Misalnya ini memberi keterangan pada anggota badan manusia dalam pelajaran biologi misalnya. Kita klik open, proses. Ya, lalu sudah tampil. Nah, misalnya ini gambarnya. Kalau mau kita perkecil, bisa kita tarik gini. Ya, kalau mau kita copy juga boleh, gandakan. Mana tahu kita mau membuat keterangan lebih banyak untuk masing-masing gambar ini ya. Oke, biasanya kalau misalnya sudah seperti ini, kita ingin membuat keterangan ya. Jadi kalau kita ingin memberi keterangan pada bagian tubuh manusia ini, maka kita klik lagi di sini adalah pena. Ya, kita klik pena, warnanya misalnya merah. Lalu kita beri keterangan, misalnya apa? Ini adalah bagian dari yang kita sebut dengan rambut misalnya. Ini adalah tangan. Ini adalah kaki. Ya, dan seterusnya ya. Ini adalah jari-jari misalnya. Kemudian ini adalah paha. Ya, ini adalah telapak kaki. Ya, kemudian ini adalah wajah misalnya. Dan seterusnya ya. Ini adalah telinga. Nah, jadi ini fungsinya untuk memberikan keterangan pada gambar. Ya. Kemudian yang berikutnya kita gunakan laser. Laser ini fungsinya adalah untuk menandai bagian gambar yang mau kita terangkan. Tapi fungsinya nanti laser ini begitu kita beri tanda, otomatis tanda tersebut akan hilang sendiri. Ya, caranya kita klik, lalu misalnya nih, ini adalah tangan nih, ini atau tapak tangan. Nah, gitu ya. Inilah telapak kaki. Ini adalah rambut misalnya. Kemudian ini adalah mulut. Ya, ini mulut. Nah, kemudian ini adalah bagian perut. Nah, demikian ya. Ini kira-kira penggunaan dari laser ya. Jadi dia begitu kita goreskan, dia akan hilang perlahan. Oke ya. Kemudian kalau gambar kita ini sudah selesai ya, dan kita ingin membuat judulnya, misalnya di sini kita buat judulnya, kita klik ini ya. Misalnya adalah latihan 1. Nah, jadi kita okekan, di sini sudah muncul latihan 1. Kemudian kalau misalnya layar kita ini atau halaman pertama ini sudah penuh, maka bisa kita masuk ke halaman kedua atau frame kedua. Lalu kita atur lagi backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, demikian ya untuk penggunaan pembuatan materi dalam bentuk gambar dan memberi keterangan pada bagian gambar. Oke, baik, seterusnya kita akan melanjutkan materi kita ini. Setelah penggunaan ke 6 toolbar ini, yang mana bagian pertama tadi terdiri dari 4 toolbar ya, atau 4 perintah. Maka selanjutnya adalah mengolah file kita ini ya, sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya kalau nama filenya sudah kita buat nama file yang pertama, kalau kita ingin menggantinya menjadi file yang kedua, maka bisa kita klik ini ya, ganti nama. Jadi kalau itu latihan 1, kita berikan misalnya materinya adalah persamaan kuadrat. Nah, misal ya, oke. Ya, maka di sini akan muncul nama file atau judul dari pembahasan kita hari ini. Kemudian yang berikutnya, jika kita ingin membuat file kita ini dalam bentuk PDF dan langsung di-download, maka bisa kita klik download sebagai PDF ya. Kita coba klik. Ya, di sini ada proses. Ya, maka file kita ini sudah disimpan dalam format PDF ya.
bisa kita buka, kita klik saja ya, proses ya. Ini sudah dalam bentuk PDF ya, dan inilah materi dari yang kita bahas hari ini ya. Nah, tadi kenapa ini ada dua, karena tadi kita sudah masuk pada halaman kedua. Nah, jadi ini file PDF, maka file PDF ini nanti bisa kita bagi ke siswa ya. Oke, baik, seterusnya kemudian simpan frame sebagai gambar. Artinya file kita ini tadi, artinya materi yang kita ajarkan ini tadi bisa kita simpan dalam bentuk gambar ya. Jadi kita klik aja simpan frame sebagai gambar. Kalau tadi sebagai PDF, sekarang sebagai image ya, ini dengan format PNG. Kalau kita klik, maka seperti ini dia ya, tapi ini dalam bentuk gambar atau foto yang ditampilkan. Dan ini pun bisa kita bagi ke siswa ya, kita share ke siswa. Oke, baik, seterusnya ya, kemudian ada lagi opsi hapus. Berarti opsi hapus ini adalah menghapus seluruh file kita ini. Jadi kalau misalnya file ini memang tidak kita butuhkan, bisa kita klik hapus. Kemudian yang berikutnya adalah buat salinan. Kalau misalnya file kita ini atau materi kita ini mau kita copy atau kita buat penggandaannya, maka kita klik buat salinan. Demikian ya. Kalau update, ini update dari software kita ini ya. Kemudian kirim masukan, inilah kirim masukan ke Google Zoom ya, Zoom board ini untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Demikian ya, ini kira-kira materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita manfaatkan secara optimal agar siswa atau mahasiswa kita dapat memahami materi yang kita ajarkan dengan baik. Ya, sedikit saya sampaikan bahwasannya penulisan ini sebaiknya kita gunakan pen tablet, karena menulis dengan menggunakan mouse sangat sulit sekali. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.